Oke, baik. Nama saya Adi Nursyam, tempat tanggal lahir Bantai 25 Januari 1983. Kami lahir di Desa Pakibukan. Kami menjabat selaku kepala desa di tahun 2021 dan berakhir di tahun 2029. Ya, Pakibukan pada mulanya adalah Desa Biangkeke dan terjadi pemekaran di tahun 80-an. Desa Pakibukan ini dimekarkan. Sebelumnya itu ada 2 desa. Desa Pakibukan termasuk di Desa Nipa-Nipa, dan disepakati pada saat itu oleh tokoh-tokoh pemuka bahwa Pakibukan ini identik dengan sumber daya lautnya, yaitu ikan, sehingga masyarakat bersepakat pada saat itu untuk menamakan desa ini adalah Desa Pakibukan. Jadi Desa Pakibukan ini salah satu desa terbesar kedua di Kabupaten Bantai, dan Desa Pakibukan memiliki luas 11,5 km bujur sangka, dan Desa Pakibukan berbatasan dengan 5 desa. Di sebelah timur ada Desa Porongloe, di sebelah barat ada Desa Nipa-Nipa, di utara itu ada Desa Tombolo dengan Kaloli. Sesuai dengan jumlah jiwa, masyarakat Desa Pakibukan adalah kurang lebih 5.000 jiwa, dan Desa Pakibukan kita bagi menjadi 8 wilayah dusun. Pertama ada Dusun Pakibukan, ada Dusun Bakaraya, ada Dusun Kampadaya, Dusun Perea, itu berada dalam posisi poros di pesisir pantai, Dusun Bonto Malaku, Dusun Bungaya, Dusun Bonto Masunggu, dan Dusun Sunggumanai. Nama saya Andi Nurlaila J, biasa dipanggil dengan sebutan Lela. Jadi saya di sini sebagai kepala dusun kurang lebih sudah 10 tahun dengan membawahi 2 RK dan 4 RT. Baik, terkhusus di Dusun Pakibukan karena daerah pesisir ada beberapa profesi. Yang pertama itu adalah petani rumput laut, ya, terus yang kedua petani pekebun, dan yang ketiga ternak. Ternaknya ini ada bermacam-macam, kambing seperti ayam. Terkhusus di Dusun Pakibukan bukan dari Bantaeng asli semua. Jadi ada yang pertama ada dari Bantaeng itu sendiri, terus ada yang dari Jeneponto. Ya, jadi ada beberapa masyarakat itu yang di Dusun Pakibukan asalnya dari Jeneponto sebagian. Ya. Kalau Dusun Bakaraya berbatas sebelah sebelah barat, berbatasan dengan Dusun Kapalaya. Kalau sebelah timur berbatasan dengan Dusun Pakibukan. Dengan yang yang di bagian dalam berbatasan dengan Dusun Bonto Masunggu. Kalau di Dusun Bakaraya boleh dikata mayoritasnya kalau Dusun Bakaraya orang Bantaeng asli. Kalau Dusun Bakaraya profesinya cuma ada 2 yang paling menonjol, petani rumput laut dengan nelayan ikan tuh. Itu kalau Dusun Bakaraya. Ya, Saya atas nama Irsan, Kepala Dusun Kampalaya, yang masa keterlibatan saya sebagai pemerintah sudah menjalani yang ke-5 tahun. Sebagai kepala dusun di sini, memperkenalkan masyarakat kami yang memang dominan di bidang ada nelayan tangkap, ada juga nelayan budidaya rumput laut, dan memang beragam di sini. Beberapa masyarakat yang masuk masyarakat ke dalam ini yang bagian-bagian
perkebunan, dia menggeluti di bidang peternakan, pertanian dan pembuatan batu bata. Terus sekarang nelayan itu dia bisa berangkatnya kalau untuk nelayan tangkap itu dia berangkat jam 4 sore. Jadi dia mulai pulang itu jam 4 malam sampai jam 7 pagi. Nah, dia tidak bersamaan pulangnya. Sama juga halnya dengan pekerja budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut itu dia kalau musimnya itu paling lambat itu masa panennya 1 bulan. Kalau di waktu dia itu mulai dari bulan 64 sampai bulan 6 dan 8. Sama juga halnya yang di wilayah kami ini ada beberapa yang menggeluti termasuk di produksi batu bata. Yes, walaupun hanya beberapa ada yang secara langsung menjalankan sebagai pemilik usaha ini, dia yang menjalankan langsung. Ada juga mempekerjakan salah satu masyarakat dalam artian memberdayakan masyarakat. Memang bervariasi masalah upah kerjanya. Jadi nama saya Ahmad Wakil Kepala Dusun Geria. Saya menjabat Kepala Dusun sejak tahun 2011 sebenarnya. Itu khusus di Dusun Geria ini artinya kalau di khusus di Dusun Geria itu masyarakatnya itu rata orang Jeneponto kalau di sini di Geria. Jadi saya di sini pegawai, kemudian kedua nelayan, kemudian petani. Jadi ada petani rumput laut, ada petani kebun, ada petani persawahan. Nah, itu ada juga pengusaha ada juga. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, Dusun Bonto Masunggu, Kepala Dusun Bonto Masunggu. Dengan batas dusunnya batas dusun dusun Pak Jubukan dengan dusun Bonto Manakku. Pekerjaan masyarakat di sini petani begitu. Petani jagung dengan petani rumput laut begitu. Asalnya ada yang dari Jeneponto, ada yang kalau di sini kebanyakan Bantaeng asli, cuma ada juga yang dari Jeneponto begitu. Perkenalkan, nama saya Dahlan, sebagai Kepala Dusun Bonto Manakku, Desa Pajubukan, Kecamatan Pajubukan, Kabupaten Bantaeng. Batas desa kan ada berapa batas dusun, batas desa. Kalau desa di sini ada desa Nipa sama Perloy. Iya, Perloy. Kalau kita belokkan sini batas Perloy Pajubukan di dusun Bonto Manakku. Kalau di sini batas dusun Bonto Manakku sama Sungguh Manai. Rata-rata warga Jeneponto dulu, orang tuanya. Ada keluarga dari Jeneponto. Kebetulan di sini mungkin 75% lah asal dari Jeneponto. Ada 2 macam di sini. Petani jagung sama ternak. Tapi hampir juga rata-rata semua itu memiliki ternak, istilahnya sambil bertani sambil pelihara ternak juga. Iya, saya Kepala Dusun Sungguh Manai, nama saya Tipu Dengasi, asal dari Jeneponto. Cuma sudah lama tinggal di sini. Nah, kalau sebelah timur di sini batas dusun Bonto Manakku. Kalau sebelah barat batas dengan sekaligus batas desa, batas dusun. Dusun Kasih Utara dengan desa Nipa.
Kalau sebelah selatan, batasan lagi itu Dusun Ria. Dusun Ria kalau sebelah selatan. Kalau sebelah ada lagi, lewat dan anu lagi dari timur ke sana lagi batas dari Dusun Bonto Masunggu. Iya. Macam-macam lah. Ada juga perjalanan, nah, tapi lebih banyak itu petani. Lebih banyak petani. Ada juga petani Lombok, cuma menanam juga jagung. Yang separuh ada juga jadi tukang, ada juga pergi merantau, gitu. Karena petani di sini hampir 70%. Ada juga utamanya ternak sapi, ada juga ternaknya kuda, ada juga kambing. Yang itu yang 3. Masuk juga kalau ayam itu rata-rata punya. Nah, kalau ayam, kalau yang 3 anu itu kambing, kuda, dan sapi. Cuma itu bukan milik sendiri. Artinya dibagi hasil, Nah, ya bukan yang punya, cuma dia yang pelihara, cuma bagi hasil. Gitu. Sebenarnya Dusun Bumaya, atas nama saya Jumbrak. Kalau Dusun Bumaya berbatasan dengan Desa Tombolo, batasan juga kecamatan juga Kantaran Keken. Kalau di sebelah timur, dia batasan dengan Nipa-Nipa. Batas kecamatan Kantaran Keke, batasannya dengan Kecamatan Pajekukan. Kalau pekerjaannya dia berkebun sawah dengan ternak sapi, kambing. Kalau di sini dia ke Puskesdes, karena Puskesdes ini kalau masuk di Puskesdes dia bilang kita rujuk ke Baruga, baru dia keluar kita keluar. Berjumlah kurang lebih 5.000 jiwa, sehingga kita membutuhkan fasilitas satu pendidikan. Untuk sekolah dasar kita di Desa Pajekukan ada 3, 1 MIS, Taman Kanak-kanak 2, PAUD 1, dan akan menyusul PAUD di Dusun Kampalayan. Mudah-mudahan kedepannya sudah menjadi 2 PAUD. Tempat ibadah Desa Pajekukan kita memiliki 11 masjid dan ada 2 mushola. Ya, mengingat Desa Pajekukan ini salah satu desa terbesar, tentunya bahwa kita membutuhkan beberapa fasilitas. 1, fasilitas kesehatan yang kita miliki ada Bustu, ada Puskesdes. 2 fasilitas ini, 1 di Dusun Bonto Masunggu, ada yang terletak di Dusun Bumaya.